Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi di video kali ini kita akan membahas contoh kegiatan ketahanan pangan desa, yaitu sebagai prioritas penggunaan dana desa di tahun 2023. Namun sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya ketahanan pangan yang disebut dengan ketahanan pangan nabati dan hewani desa itu sudah jelas diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT. Tepatnya pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Bahkan bila kita membacanya hingga detail, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi di situ pun disebutkan contoh kegiatannya di dalam Peraturan Menteri Desa nomor 7 tahun 2021 tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bila kita merujuk pada Permendes bagaimana yang telah saya sebutkan di atas tadi, atau sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, maka di situ juga ada parameter yang termuat dalam menu laporan aplikasi Siskudes. Apa itu Siskudes? Siskudes itu adalah sistem keuangan desa. Jadi di situ ada di aplikasi Siskudes itu beberapa menu yang tercantum untuk kegiatan ketahanan pangan. Nah, khususnya untuk contoh kegiatan ketahanan pangan nabati dan hewani itu masuk dia ke bidang pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa bidang di dalam Siskudes itu ada 5. Pertama, bidang penyelenggaraan, kemudian bidang pembangunan, bidang pembinaan, bidang pemberdayaan, dan terakhir bidang bencana alam. Nah, untuk ketahanan pangan nabati dan hewani itu dia berada di sub bidang kelautan dan perikanan, serta sub bidang pertanian dan peternakan. Jadi 2 bidang ini bisa kita masukkan RAB atau bisa kita masukkan kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan pangan nabati dan hewani. Misalnya, contohnya seperti ini misalnya. Pertama, sekarang kita jelaskan dulu sub bidang kelautan dan perikanan. Nah, jadi untuk kegiatan ketahanan pangan sub bidang kelautan dan perikanan itu antara lain sub-sub menunya pertama adalah pemeliharaan karamba atau kolam perikanan darat milik desa. Nah, di Siskudes tercantum seperti ini. Jadi kalau kegiatan kita berkaitan dengan perikanan atau kolam atau apa-apa yang berkaitan dengan perikanan darat, bisa kita masukkan kegiatan ketahanan pangan itu di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, selanjutnya ada subbidang pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai atau kecil milik desa. Di sini juga kita bisa masukkan kegiatan ketahanan pangan, tentunya yang berkaitan dengan pelabuhan perikanan sungai. Selanjutnya ada juga pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan karamba atau kolam perikanan darat milik desa. Di sini juga bisa kita masukkan contoh kegiatan ketahanan pangan. Selanjutnya ada pembangunan rehabilitasi peningkatan pelabuhan perikanan sungai kecil milik desa yang berkenaan dengan kelautan dan perikanan, atau contoh ketahanan pangan yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan. Lanjut, yang terakhir adalah bantuan perikanan. Ini poin terakhir.
Selanjutnya bantuan perikanan, atau kalau ada misalnya kegiatan kita untuk penguatan pangan yang berkaitan dengan bibit atau pakan ikan atau apakah itu bisa kita masukkan di kegiatan ini. Selanjutnya ada BIMTEK pelatihan pengenalan tentang perikanan darat atau nelayan. Jadi kalau untuk kegiatan ketahanan pangan yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan, kalau misalnya kita membutuhkan BIMTEK atau pelatihan, bisa kita masukkan kegiatannya di sini, di kegiatan pelatihan pengenalan tentang perikanan darat. Dan lainnya untuk kegiatan kelautan dan perikanan. Apapun itu yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan, itu bisa kita masukkan di kegiatan ini. Kita lanjut ke sub bidang kedua, yaitu sub bidang pertanian dan peternakan. Tentunya sub bidang ini kita masukkan apabila kegiatan kita berkaitan dengan ketahanan pertanian dan ketahanan peternakan. Untuk kegiatan ketahanan pangan sub bidang pertanian dan peternakan itu antara lain yang pertama, peningkatan produksi tanaman pangan atau alat produksi, pengelolaan dan penggilingan. Apabila kalau ada kegiatan kita yang berhubungan dengan tanaman pangan atau alat produksi pangan, bisa kita masukkan di sub bidang pertanian dan peternakan ini. Kemudian yang kedua adalah peningkatan produksi peternakan, alat produksi pengelolaan kandang. Sama juga kalau berkaitan dengan kandang atau hewan atau apa yang berkaitan dengan peternakan, bisa kita masukkan di peningkatan produksi peternakan ini. Lanjut, ketiga adalah penguatan ketahanan pangan tingkat desa atau lumbung desa. Kemudian pemeliharaan saluran irigasi tersier atau sederhana. Nah, pada ketahanan pangan itu bisa kita membuat irigasi atau saluran irigasi tersier, karena itu adalah ketahanan pangan untuk para petani-petani kita. Jadi kalau ada kita membuat talut atau irigasi, bisa kita masukkan kegiatan itu di bidang pertanian dan peternakan dalam sub pemeliharaan saluran irigasi tersier. Kita lanjut, pelatihan BIMTEK pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian dan peternakan. Sama ya, kalau ada kegiatan kita pelatihan BIMTEK tentang pertanian dan peternakan, bisa kita masukkan di sini. Kemudian pembangunan rehabilitasi peningkatan saluran irigasi tersier, ini sama dengan yang keempat tadi. Lanjut, lain-lain kegiatan sub bidang pertanian dan peternakan. Apapun itu kalau ada kaitannya dengan pertanian dan peternakan, bisa kita masukkan di sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita tidak usah susah. Kita kalau ada kegiatan kita tentang penguatan pangan, baik itu yang berkenaan dengan hewan atau pertanian atau apapun itu, bisa kita masukkan di sub bidang pertanian dan peternakan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu video yang bisa kami buat pada kesempatan hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua dan selamat beristirahat.